Tujuan dari pembuatan video ini supaya kita ketika kita membeli, kita tidak hanya tebak-tebakan. Ya, kita tidak hanya tebak-tebakan, tapi kita punya dasar perhitungan yang sekalipun mungkin masih bisa salah. Tetapi setidaknya kita tidak membeli kucing dalam karung. Sobat investor, tanpa terasa kita tinggal 1 minggu perdagangan bursa untuk masuk di RUPSLB Adaro pada tanggal 18 November 2024 ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba memberikan hitung-hitungan saya jika Anda membeli Adaro di harga sekarang ini. Artinya gambarannya Anda sama sekali belum punya Adaro dan Anda baru mau membeli sekarang ini untuk mengikuti spin-off dari AAI. Jadi tujuannya membeli Adaro ya, dalam skenario ini tujuan Anda membeli Adaro itu untuk mendapatkan AAI, karena memang kan kita dengar untuk AAI ini berpotensi untuk bagus lah ke depan seperti itu. Nah, tentu dalam hal ini saya tidak membahas prospeknya secara bisnis, tapi saya hanya lebih fokus pada hitung-hitungan jika kita membeli Adaro di harga sekarang ini, apakah masih akan untung atau malah rugi. Oke, sebelum saya lanjut, saya informasikan bahwa catatan ini bukanlah rekomendasi untuk Anda membeli Adaro. Catatan ini bisa Anda pakai untuk Anda mungkin tambahkan, Anda kurangkan, bahkan bisa juga untuk Anda abaikan. Tidak harus Anda ikuti. Ini hanya sekedar berbagi untuk supaya Anda tahu bahwa ini tidak ada rekomendasi melalui video ini. Semua keputusan kembali kepada Anda. Anda untung, Anda tanggung sendiri. Anda rugi, Anda juga tanggung sendiri. Jadi, sekali lagi, jangan jadikan catatan ini sebagai bahan rekomendasi. Ini hanya sebagai informasi yang kalaupun bermanfaat, ini untuk tambahan saja. Kalaupun tidak bermanfaat, silakan Anda abaikan. Kurang lebih seperti ini catatannya, yang tentunya catatan ini bisa mendekati tepat, tapi bisa juga salah. Bisa juga salah, karena masih ada beberapa hal yang masih bersifat prediksi ya, belum bisa dipastikan sepenuhnya. Kita mulai. Skenario investasi, beli Adaro untuk dapat AAI. Nah, kita tahu mekanisme untuk mendapatkan AAI, maka kita harus beli 100 lot Adaro untuk mendapatkan 23 lot AAI. Nah, ini merupakan bagian dari dimana untuk para pemegang saham Adaro itu mendapat hak spesial untuk atau menjadi prioritas untuk memesan AAI. Nah, dengan dividen yield atau lebih tepatnya ini dividen per share ya, diperkirakan antara 1000 sampai 1343. Ini pun masih bisa turun dari 1000, tapi setidaknya saya pakai yang paling rendah itu 1000. Nah, 1000 ini saya jadikan acuan, artinya hitung-hitungan ini lebih bersifat konservatif berkaitan dengan dividen per share yang akan dibagikan oleh Adaro. RUPSLB kita tahu informasinya ada di tanggal 18 bulan ini. Dan untuk Kumdet ini ada info yang saya dapat, bisa tepat bisa juga tidak, ada di tanggal 28 bulan ini, bulan 11 ya, 2024. Nah, Kumdet ini sendiri juga entahkah sudah sama-sama Kumdet dari dividen dan sekaligus dengan batasan akhir dari pemegang saham Adaro yang berhak untuk membeli AAI. Nah, ini juga memang saya belum tahu ya. Silakan Anda tuliskan di kolom komentar jika Anda punya informasi berkaitan dengan hal ini. Nah, saya lanjut. Harga Adaro di perdagangan terakhir ada di kisaran 3.820. Maka jika kita membeli Adaro di harga 3.820 untuk dengan total lot itu 100 lot supaya dapat 23 AI, modal yang kita butuhkan ada di 38.200.000. Nah, dividen yang akan kita dapatkan karena tadi saya sudah sampaikan akan pakai yang 1000, maka total yang akan kita dapatkan dari 100 lot dikali 1000 ini dapatnya 10 juta. Nah, kita masuk di bagian selanjutnya.
harga Adaro sampai dengan kumdet ya. Kumdet di sini saya kalau dia pisah antara kumdet dividen dan kumdet atau batas akhir untuk pemesanan saham AAI oleh para pemegang saham Adaro yang memang mendapat prioritas, jika kumdet ini atau batasan akhir ini dipisah, maka yang menjadi acuan saya adalah batas akhir PUPS ya. Di harga kumdet ya sampai di batas akhir pemesanan saham untuk AAI, saya memprediksi harganya ada di kisaran 3.500 sampai dengan 4.000. Artinya beli sekarang ini ada potensi untuk naik, ada juga potensi untuk turun. Oke, jadi setelah kumdet masuk pada masa XDET, karena memang fokus kita hanya untuk AAI ya dalam skenario ini. Karena memang fokus kita untuk AAI, maka kita akan menjual Adaro ini. Nah, ingat, setelah kumdet masuk masa XDET biasanya ada koreksi. Dan yang paling umum yang sering dijadikan patokan adalah besaran dividen per share yang dibagikan. Nah, karena tadi kita sudah pakai 1.000, jadi kita akan hitung juga dia koreksi 1.000. Nah, jika di kumdet harganya 3.500, maka dia koreksi 1.000, jadinya tinggal 2.500. Dan di 2.500 ini kita jual ya. Ini kita jual Adaronya dapat 25 juta. Nah, tentu ini secara hitung-hitungan minus ya, minus 34,5%. Tapi kan kita dapat dividen 10 juta, jadi totalnya 35 juta. Dan kalau dipresentasikan, kita masih ruginya yaitu di kisaran 8,5%. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau harga Adaro ada di 4.000 saat dia kumdet, maka setelah koreksi 1.000 dia jadi 3.000 di XDET dan kita jual di harga 3.000, dapatnya kita 30 juta ditambah dengan dividen, totalnya jadi 40 juta ya. Secara hitung-hitungan sebelum dapat dividen dia memang minus 21%, tapi setelah dapat dividen justru dia jadi plus ya. Jadi plus yaitu 5,6%. Jadi secara keseluruhan kita tutup setelah kita jual Adaro, maka ada dua kemungkinan dalam hitung-hitungan ini. Yang pertama, kita rugi, yaitu rugi 3.247.000 atau di kisaran 8,5% kita minus ya. Jika tadi itu hitung-hitungannya harga Adaro itu sampai di kumdet ada di 3.500, berarti dia turun dari harga pembelian. Oke. Kemudian yang kedua, kita bisa untung kalau harga Adaro di atas 4.000, artinya di atas dari harga pembelian kita. Ini keuntungannya ada di kisaran 1.757.200 ya. Ini keuntungan dari modal kita 38.200.000, jadi kita dapat keuntungan 5,6%. Sampai di sini Adaro sudah tutup ya, sudah kita anggap selesai, kita sudah tidak punya Adaro dengan ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan rugi, yang kedua ada kemungkinan untung. Oke, nah kita akan lanjut hasil penjualan itu kita belikan AAI ya, kita belikan AAI. Jadi tetap patokan modal kita itu hanya 38 juta itu. Kita tidak tambah lagi modal baru. Kalaupun mungkin pembayaran untuk AAI nanti sebelum dividen dicairkan, tapi kemungkinan besar sih sudah dicairkan dulu karena kan itu untuk menambah ya. Memang begitulah skenario mekanisme yang sebenarnya diterapkan oleh pihak manajemen ini supaya para pemegang saham Adaro ini saat membeli AAI sudah punya dana cash ya. Jadi saya yakin ke arah seperti itu. Jadi kita tidak nambah modal lagi, hanya mentok di 38.200.000 itu untuk 100 lot. Oke, sampai di sini kita tutup untuk Adaro. Nah, kita masuk untuk AAI. Jadi kita sudah dapat hak pesan kan AAI sampai sejauh ini. Kita sudah bisa membeli AAI dengan 100 lot Adaro yang sudah kita punya sebelumnya. Kita bisa membeli 23 lot AAI. Nah, untuk pembelian ini kita tahu ada informasi harga AAI ada di kisaran dari 5.400 sekian sampai 5.800 sekian. Jadi untuk kesempatan ini karena kita hanya coba memprediksi, saya gunakan yang paling tinggi ya. Saya gunakan yang paling tinggi yaitu di 5.800. Oke, ketika kita beli
AAI di harga 5.800, di mana kita sudah dapat hak pesan 23 lot, maka total yang akan kita keluar di sini adalah 13.340. Nah, untung rugi yang bisa kita dapatkan, saya coba memprediksi ya. Pertama, kita bisa rugi kalau misalnya setelah IPO AAI ini misalnya dia ARB, ya entah karena market tidak mengapresiasi atau mungkin karena apalah, tidak tahu. Ada kemungkinan misalnya kita ambil kemungkinan buruknya ARB. Nah, biasanya kan untuk saham yang lumayan besar ya ARB itu entah mungkin ya paling tinggi 10% ya. Saya coba ambil di situlah 10% kalau seandainya dia ARB. Jadi ketika dia ARB dan kemudian kita jual ya, karena kita takut nanti dia turun lagi. Oke, ini cuma hitung-hitungan ya teman-teman. Jadi kemungkinan pertama kita bisa rugi juga di AAI ini, yaitu ketika dia misalnya ARB 10%. Jadi ketika dia minus 10%, kita rugi 1.334.000. Ini setelah itu oke lah, anggaplah dalam skenario ini kita jual lah, karena ternyata kita salah ya. Oke, enggak apa-apa, kita jadikan pembelajaran, kita jual. Jadi kita sudah minus 1.334. Tapi kemungkinan kedua ini bisa berbanding terbalik, yaitu kita bisa untung. Nah, untungnya pun tidak tanggung-tanggung. Bisa jadi setelah IPO AAI ini bisa beggar. Jadi jika AAI ini beggar ya, karena memang ada juga orang yang ya memprediksi lah akan beggar, melihat karena ada kemungkinan besar ini minat investor ini akan cukup besar ke arah AAI, karena kita tahu untuk AAI ini kan penghasilan terbesar dari Adaro itu ada di AAI. Maka ketika AAI di spin off kemudian IPO, besar kemungkinan banyak yang akan memburu AAI. Nah, oke, ini masih semua hanya sekedar prediksi. Jadi anggaplah kita untung di sini. Untungnya pun oke, misalnya kita ambil yang lumayan lah tinggi, 1 kali beggar, walaupun ada kemungkinan bisa lebih dari 1 kali beggar. Tapi kita ambil saja untuk 1 kali beggar. Kalau tadi kan kita rugi kalau dia ARB 10%. Tapi kalau kita untung bisa jadi sampai 1 kali beggar, ARA ini bisa sampai 100% keuntungan kita. Maka kita untungkan sesuai modal. Kita di AAI itu ada 13.340.000. Nah, ini kita dapatkan. Kita dapat 13.340.000 keuntungan kalau kita membeli AAI. Jadi ada potensi rugi ketika dia ARB, ada potensi untung ketika dia ARA. Oke, ini sekali lagi hanya sekedar hitung-hitungan. Nah, kita masuk selanjutnya. Jadi di sini potensi untung dan rugi keseluruhan ya. Potensi untung dan rugi keseluruhan kita sudah mau gabung antara untung dan rugi saat beli Adaro dan untung dan rugi ketika kita beli AAI. Maka hitung-hitungannya seperti ini. Untung kalau pertama Adaro tadi kita sudah hitung bisa untung di kisaran 1,7 juta ya, 1.757.200, artinya ini plus 5,6% dari modal. Kemudian AAI kita untung yaitu di 13.340.000, di mana ini tadi kita sudah hitung ini 1 kali beggar ya, 100%. Jadi total keuntungan yang kita dapatkan dalam skenario ini adalah 15.079.200. Jadi kemungkinan keuntungan kita di sini ada di 39,47% dari total modal 38.200. Ini kemungkinan pertama. Sedangkan untuk kemungkinan kedua, kita bisa rugi. Ruginya pertama tadi kita sudah hitung. Dari Adaro ada kemungkinan kita rugi 3.247.000 atau minus 8,5%. Dari AAI kita bisa rugi 1.334.000 atau minus 10% ketika dia ARB. Jadi total ruginya bisa mencapai 4.581.000. Ini 11,9% atau bisa sampai 12% dari total modal kita 38.200.
Oke, sobat investor, itu hitung-hitungan yang bisa saya bagikan di sini. Sekali lagi ini bisa salah, ya, ini bisa salah, dan jika ada yang salah silakan Anda koreksi untuk melengkapi catatan ini. Tujuan dari pembuatan video ini supaya kita ketika kita membeli kita tidak hanya tebak-tebakan. Ya, kita tidak hanya tebak-tebakan, tapi kita punya dasar perhitungan yang sekalipun mungkin masih bisa salah. Tetapi setidaknya kita tidak membeli kucing dalam karung. Jadi sekali lagi untuk catatan ini bisa salah dan ini bukan rekomendasi. Silakan Anda analisa lebih mendalam lagi, Anda bisa tambahkan, Anda bisa kurangkan, bahkan Anda bisa tidak memakai catatan ini sama sekali. Keuntungan, kerugian Anda dalam membeli Adaro ataupun Anda tidak membeli Adaro, semua ditanggung Anda. Semua Anda yang menanggungnya sendiri. Oke, terima kasih. Silakan tuliskan tanggapan Anda, komentar, kritik pun untuk topik ini silakan Anda tuliskan supaya ini bisa menjadi pembelajaran. Ya, mungkin ada yang belum saya pahami, silakan Anda tambahkan untuk kita jadikan pembelajaran bersama. Tetap semangat investasi. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan memberikan super thanks, langganan, dan lain-lainnya. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.